Hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Hanya Dia yang layak untuk disanjung, karena sejatinya semua kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan pasti dari diri kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim, ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga sholawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk penyejuk pandangan kita, untuk manusia yang kelak akan memberi syafaat kepada kita tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya, tatkala mereka digiring ke padang mahsyar, dan tatkala semua didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Miliaran manusia yang pernah hidup di dunia itu berkumpul di satu padang. Mereka tidak tahu hendak kemana. Mereka datang menjumpai Nabi Adam alaihissalam, memohon agar Nabi Adam memberikan syafaat, memohon kepada Allah, tapi Nabi Adam tak mampu. Lalu mereka menjumpai Nabi Nuh alaihissalam, memohon agar Nabi Nuh mendoakan mereka agar diberikan syafaat kepada mereka, diringankan atas segala dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia. Tapi Nabi Nuh pun tak mampu pada saat itu. Lalu mereka pergi menjumpai Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, bapak dari segala nabi, yang kecintaannya kepada Allah membelah langit. Para malaikat-malaikat menyaksikan begitu taatnya Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim pun tak mampu memberikan syafaat itu. Lalu mereka berangkat menjumpai Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa pun tak mampu memberikan syafaat itu. Lalu mereka menuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Berangkatlah kalian menuju menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hamba. Nabi kita Muhammad itu hamba, kata Nabi Isa. Hamba yang paling sempurna penghambaannya. Maka tatkala Nabi Isa mengatakan, memanggil Rasulullah itu dengan panggilan yang terbaik, abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu tatkala pada saat itu manusia menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Ana laha, ana itu milikku syafaat itu. Maka semoga kelak kita berjumpa bersama beliau, menatap wajah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang saya hormati, bapak-bapak yang sudah berkesempatan hadir di malam hari ini, menjadi sebuah kehormatan bisa bertemu, bisa berbicara langsung, bermuajah di hadapan bapak semua, walaupun terasa agak hangat malam ini ya, insyaallah. Baik, di kesempatan kali ini udah yang kedua, ini termasuk program yang bagus nih Bang kayaknya. Tapi harapannya memang bisa berkelanjutan dan semua dapat giliran kayaknya. Nah, jadi kami juga pengen dapat tausiah dari komplek bawah kan, insyaallah kan. Itu banyak apa namanya? Syekh di sini, banyak ustaz-ustaz di sini. Insyaallah. Dan semua insyaallah bisa memberi manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan ya, satu hal sebagai penguat diri saya pribadi dan untuk kita semua. Berawal dari Muharram yang kata ulama itu adalah bulannya Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ramadan ini milik siapa? Milik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miliknya kita. Ini pendapat para ulama. Begitu istimewanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita, sampai-sampai dalam kitab Nasahihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa
Nabi Adam alaihissalam beliau iri kepada kita. Nabi Adam iri kepada kita. Kenapa? Karena Allah memberikan empat macam kemuliaan yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi diberikan untuk kita. Apa 4 macam kemuliaan yang diberikan kepada kita tapi tidak diberikan kepada baginda Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi umat Muhammad, kita dimanapun kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Kalau Nabi Adam itu di kota Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, baru diterima taubatnya. Itu pun 450 tahun Nabi Adam. Bahkan dalam riwayat beliau pernah sujud itu sampai bawang itu tumbuh dari bawah kepalanya. Saking lamanya beliau sujud, air matanya menetes sampai tumbuh bawang dari bawah. Begitu permohonan Nabi Adam agar diampuni atas segala dosa-dosanya. Sedangkan kita, kata Nabi Adam, dimanapun kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita yang pertama. Perlu kita ketahui, Nabi Adam itu diturunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, Allah belum terima taubatnya. Lalu ketika berada di kota Mekah, baru Allah terima taubat beliau. Itu pun dengan membawa namanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, demi hak Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa la tahladuhu? Wahai Adam, dari mana kau tahu wujudnya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Muhammad? Lalu apa kata Nabi Adam? Bala Adam ya Rabb, innaka ala ma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu kama qawaid maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau tiupkan ruh kepadaku ketika aku masih berbentuk tanah liat, aku angkat kepalaku ke atas, aku lihat di tiang-tiang arsy, tiang-tiang surga itu tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad itu bukan manusia biasa. Makanya aku bawa nama Muhammad ke dalam pertaubatanku agar engkau terima taubatku. Pasti ini manusia ini mulia di sisi Allah. Tidak mungkin engkau menyandingkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti engkau mencintai makhluk tersebut ya Allah. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul wahai Adam. Walau la Muhammad wala tahladuhu. Kalaulah bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Ini betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu kemuliaan yang kita bisa rasakan ketika kita berbuat dosa, kita taubat. Karena kata Allah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu lebih suka orang yang mau bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya dibanding orang yang taat tidak pernah bikin dosa. Allah akan ganti orang yang berbuat maksiat dan dia rajin taubat. Allah lebih senang yang seperti itu. Maka pada fitrahnya manusia itu memang sering berbuat dosa, tapi selayaknya kita terus memperbaiki diri dan membersihkan diri. Ini yang pertama. Kayaknya bakal lama nih Bang. Jadi ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan salah satunya bulan Ramadan ini. Maka momentum Ramadan ini kita maksimalkan betul, karena pintu-pintu langit terbuka, sementara pintu-pintu kemaksiatan Allah tutup, Allah kunci nantinya. Maka rugi ketika kemudian kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Terlebih karena kita bagian dari umatnya Rasulullah SAW yang mendapatkan begitu banyak keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Jadi salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu ketika kita melaksanakan puasa, maka akan diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, menguatkan fisik kita untuk menggugurkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama ini, selama setahun ini. Wallahu alam tahun depan kita ketemu lagi atau tidak dengan bulan Ramadan. Yang pasti ini momentum terbaik kita untuk mensucikan diri kita. Jadi ketika nanti di bulan Syawal kita sudah kembali kepada fitrahnya. Kita sudah kembali bersih dan putih insya Allah, dan siap menghadapi perjalanan hidup kita yang akan datang insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. 3 hal berikutnya mungkin bisa kita sampaikan di pertemuan yang akan datang karena udah malam ya insya Allah. Mohon maaf dari saya. Syukran katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.